Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyah Mardiatus Syahidah, mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini akan menjelaskan materi tentang amar. Yang pertama yaitu al-amru, secara bahasa berarti suruhan atau perintah. Secara istilah ialah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Al-amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, bahwasanya perintah yaitu permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang wajib menggunakan ucapan kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari orang yang meminta. Dalam hal ini, perintah yang dimaksud yaitu dari Allah kepada hambanya. Nah, selanjutnya untuk menyusun kalam amar ada 4 sigo yang biasa digunakan, yaitu yang pertama fi'il amar. Semua kata kerja yang bersigo fi'il amar termasuk kategori talabi. Contohnya khudil kitaba biquwwatin. Ambillah buku itu dengan kuat. Yang kedua fi'il mudhari yang disertai lam amar. Fi'il mudhari yang disertai dengan lam amar maknanya sama dengan amar, yaitu perintah. Contohnya liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah berinfak ketika dalam keleluasaan. Yang ketiga itu isim fi'il amar. Kata isim yang bermakna fi'il atau kata kerja. Contohnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melaksanakan sholat, marilah menuju kemenangan. Yang keempat, masdar pengganti fi'il. Masdar yang posisinya berfungsi sebagai pengganti fi'il yang dibuang bisa juga bermakna amar. Contohnya sa'yan fil khair, berusahalah pada hal-hal yang baik. Oke, yang selanjutnya ada variasi makna amar. Dari keempat sigo yang telah dijelaskan tadi, pada dasarnya itu adalah kalimat perintah atau kalimat amar. Namun demikian, ada beberapa makna amar yang bukan perintah. Di antaranya yaitu yang pertama doa. Seperti dalam firman Allah An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Nah, kata-kata sini adalah berilah. Itu seperti kata-kata amar. Dan yang kedua, iltimas, menyuruh yang sebaya, seperti ucapanmu kepada temanmu, yaitu a'tini ka ayyuhal akhi, saudara, berilah aku kue. Yang ketiga yaitu tamanni, berangan-angan, seperti dalam surah An-Naba ayat 40. Inna angdarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, maksud pada ayat ini menerangkan orang kafir dan suka melanggar perintah Allah. Ketika mendapat siksa yang berat pada hari kiamat, mereka ingin seandainya dirinya menjadi tanah saja, karena mereka berpikir jika menjadi tanah mereka tidak akan merasakan siksa. Oke, yang keempat yaitu tahdid atau ancaman. Seperti dalam surah Fussilat ayat 40 yaitu ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kelima yaitu takjis atau melemahkan. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 23, fa'tu bisuratim mim mithlih. Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran.
Nah, jelas kita tahu bahwasanya kita tidak bisa membuat satu surah pun yang ada dalam Al-Quran. Yang keenam yaitu tasbiyah, menyamakan, seperti dalam surah At-Tur ayat 16. Islauha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Yang ketujuh yaitu takhir, memilih. Biasanya konteks ini muncul jika ada dua perintah yang diajukan untuk dipilih salah satunya. Seperti tazawwaju Hindan au ukhtaha, nikahilah Hindun atau saudaranya. Ini kan kata-kata yang atau ungkapan memilih salah satu. Yang kedelapan, ibahah atau membolehkan, yaitu kebolehan atau kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bukan sebuah kewajiban, seperti perintah untuk makan dan minum dalam Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang kesembilan, irsyad atau bimbingan. Amar juga dapat menunjukkan makna irsyad atau bimbingan. Jika perintah tersebut misalnya berisi pepatah, nasihat, atau cara-cara untuk melaksanakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Contoh nasihat seorang guru kepada peserta didiknya untuk rajin dalam belajar. Idza aradatum najahu fil imtihani fajtihadu fi dirasah. Jika Anda ingin sukses dalam ujian, maka rajinlah belajar. Nah, kata rajinlah ini bimbingan, itu agar kita lebih giat dalam belajar. Yang ke-10, tahkir, meremehkan atau merendahkan. Tahkir yaitu mengarahkan sesuatu kepada mukhatab dengan tujuan mengecilkan sesuatu tersebut atau menyedikitkan atau mencelanya dari orang yang sepadan. Seperti contoh berikut ini. Asy'uru bihi fil waqi anta syakhsun azimun wa nabilun. Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Nah, kata-kata rasakanlah ini berarti meremehkan. Nah, ya meremehkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.